Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Solihah. Saya dari kelas 3 PAIC dengan NIM 2241 1040 2123. Oke, jadi dengan adanya video kali ini saya akan menjawab soal UAS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang nomor 1, yaitu jelaskan pertimbangan utama Anda apabila akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia itu. Nah, untuk pertimbangan utamanya itu adalah yang pertama itu efektivitas pembelajaran. Dengan adanya multimedia itu dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, dan juga dapat merangsang perasaan, pikiran, dan juga motivasi untuk peserta didik. Kemudian lanjut untuk pertimbangan yang kedua itu adalah ketersediaan dan kemudahan penggunaan. Nah, karena di era sekarang ini banyak mungkin hampir semua orang itu memiliki yang namanya gadget, apalagi peserta didik itu zaman sekarang mungkin sudah menggunakan gadget semua. Jadi ketika kita menggunakan multimedia untuk sumber pembelajaran PAI itu mungkin akan sangat mudah penggunaannya, karena dengan semua peserta didik itu memiliki gadget itu akan menjadi lebih mudah. Maksudnya misalnya kita memberikan pembelajaran menggunakan AI, nah itu dengan itu menjadikan pembelajaran menjadi lebih mudah. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu meningkatkan interaksi dan juga minat siswa. Meningkatkan interaksi itu maksudnya gimana? Yaitu dengan adanya multimedia itu akan menjadi mudah dalam penyampaian materinya. Dan juga dengan adanya itu siswa juga menjadi lebih termotivasi untuk belajar, karena mungkin ada hal-hal yang menarik dari video yang ditampilkan atau dari pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan multimedia tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah meningkatkan hasil belajar. Nah, karena tadi saya sudah katakan bahwa dengan itu penyampaian materi menjadi lebih mudah dan juga minat siswa itu menjadi lebih meningkat, itu menjadikan hasil pembelajaran yang lebih maksimal, karena peserta didik tersebut mungkin akan lebih memahami materi, menjadi mereka itu memiliki hasil pembelajaran yang baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apabila Anda menjadi guru PAI, sumber belajar PAI berbasis multimedia apa yang akan kamu kembangkan untuk mata pelajaran fikih, SKI, dan juga akidah akhlak. Nah, untuk aplikasi apanya itu saya memiliki menggunakan Canva. Karena apa? Karena Canva itu memiliki banyak fitur di dalamnya, dan juga dengan Canva itu bisa memberikan sebuah pengajaran, karena di dalamnya itu bisa memasukkan video, memberikan materi, dan juga membuat sumber pembelajaran itu menjadi lebih menarik dengan menggunakan PPT, karena di PPT tersebut juga bisa menampilkan sebuah video, bisa menampilkan sebuah gambar, suara, dan lain sebagainya. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu mungkin kita menyiapkan materinya terlebih dahulu ketika kita akan menggunakannya. Kemudian kita memilih template PPT apa yang akan kita gunakan. Nah, kita juga bisa memilih sesuai tema atau sesuai apa yang akan kita gunakan untuk materi tersebut. Lanjut, ketika kita sudah memilih template-nya, kita bisa membuat PowerPoint-nya.
entah itu mau ditulis materinya semuanya ataupun mungkin hanya poin-poin penting saja, kemudian ketika nanti akan menjelaskannya itu baru menjelaskan lebih mendetailnya. Nah, di dalam PowerPoint tersebut itu kita juga dapat menambahkan sebuah video, audio ataupun gambar, dan juga kita dapat membuat bagaimana supaya PowerPoint itu menjadi lebih menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik tersebut akan menjadi lebih semangat dalam belajar. Baik, mungkin untuk masing-masing mata pelajarannya, yaitu mungkin ketika pembelajaran fikih. Nah, ketika pembelajaran fikih mengenai bab wudu atau apa itu, kita bisa menampilkan gambar bagaimana cara berwudu, dan juga atau kita bisa menampilkan video di dalam PowerPoint tersebut, menyertakan video supaya ketika pas kita akan menjelaskan kepada muridnya itu, muridnya bisa paham mengenai bab wudu tersebut. Kemudian mengenai SKI kan sejarah kebudayaan Islam. Nah, dengan media Canva itu kita juga dapat menyertakan video mengenai sejarah-sejarah kebudayaan Islam, mengenai sejarah-sejarah Islam yang membahas mengenai Rasul ataupun Khulafaur Rasyidin. Itu kita bisa menyertakan videonya supaya peserta didik itu menjadi lebih paham. Kemudian yang terakhir itu ada akidah akhlak. Nah, kita mungkin ketika akidah akhlak itu kita ada materi mengenai jujur atau mengenai apa itu. Nah, kita ambil contoh saja mengenai jujur. Nah, dengan Canva itu kita bisa kita juga bisa menyertakan video mengenai jujur, entah itu berupa cerita pendek atau apapun itu yang berkaitan dengan jujur. Dengan tujuan apa? Masih sama dengan tujuan agar peserta didik itu menjadi lebih mudah menangkap pembelajaran yang kita ajarkan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai definisi artificial intelligence. Nah, artificial intelligence yang sering disingkat atau sering disebut dengan AI itu merupakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari mengenai bagaimana cara membuat mesin agar melakukan pekerjaan dan melakukan pekerjaan sebaik manusia, bahkan bisa lebih baik dari yang dilakukan manusia tersebut. Lanjut, apa saja sih karakteristiknya? Itu karakteristik utama AI itu ada 3. Yang pertama itu ada rekayasa fitur, kemudian yang kedua itu ada jaringan syaraf tiruan, dan yang terakhir itu adalah pembelajaran mendalam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah bagaimana pendapat Anda apabila artificial intelligence ini dikembangkan untuk menjadi sumber pembelajaran dalam pembelajaran begitu. Nah, menurut saya itu setuju aja apabila AI ini dikembangkan menjadi sumber pembelajaran. Karena apa? Karena mungkin untuk perspektif guru sebagai pandangan seorang guru itu, dengan adanya AI itu akan menjadi mempermudah dalam hal apa? Dalam hal menyajikan materi mengenai apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik menjadi lebih mudah. Dan kemarin saya itu menemukan aplikasi yang penggunanya itu mudah banget apabila digunakan untuk kita akan memberikan materi kepada peserta didik atau memberikan pertanyaan kepada peserta didik, yaitu aplikasinya itu Copilot. Dengan itu kita hanya bisa
ketika kita ingin membuat PPT itu kita hanya mengklik yang intinya mengklik yang PPT gitu, kemudian kita hanya menambahkan tema, menambahkan materi apa yang akan kita bikin dalam PPT tersebut. Ketika kita sudah memasukkan temanya itu, langsung PPT-nya otomatis jadi. Nah, dengan adanya itu mungkin kita sebagai calon guru itu akan menjadi lebih mudah ketika kita akan menyampaikan materi kepada peserta didik. Maksudnya kita harus bikin sendiri begitu secara manual, itu tidak, menurut saya itu. Dan mungkin menurut peserta didiknya, menurut peserta didik juga mungkin akan menjadi lebih menjadi lebih paham mengenai materi yang disampaikan, karena mungkin saya sudah mengatakan tadi bahwa dengan adanya video atau gambar-gambar tersebut mungkin peserta didik itu akan menjadi lebih menarik dalam pembelajaran dan juga akan mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal atau mungkin lebih baik daripada ketika kita mengajarkan pembelajaran menggunakan metode ceramah seperti itu. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.